Apa aja sih tahapan yang harus dia lakukan? Mulai dia dari pendaftaran itu sudah dilihat Pak Hari. Berapa menit? Itu sudah ada ketentuannya. Dari satu pasien itu dilayani dengan berapa menit. Jadi petugas yang melayani itu pastinya juga petugas yang sudah punya kemampuan. Selamat sore, yang sore ini Ibu Kadis terakhir. Dalam arti ibunya ada 3, dan tadi Bu Inspektur, Bu Kori, dan Bu Sri Kandi. Selamat datang di Ikutan Podcast Bu Sri Kandi. Ini media informasi kita untuk berbagi informasi tentang tugas-tugas pemerintah lah, atau pelayanan publik, atau apa saja UMKM kita, perusahaan kita undang di sini. Selamat sekali lagi, selamat datang. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah sehat Pak. Biasa Ibu, awal biasanya kita nih pengen tahu dulu lah ibu kesehatan kita ini siapa. Biasanya perkenalan dulu. Ini Bu Sri Kandi, namanya emang Sri Kandi. Sri Kandi Waikana aja Ibu Sri Kandi juga. Silakan Bu, perkenalan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari Antoni yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Dinas Kesehatan untuk bersilaturahmi di Pokadi ini. Saya memperkenalkan diri dulu ini Pak Ari. Nama saya Sri Kandi, saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan. Kebetulan sebenarnya saya masuk di Kabupaten Waikanan itu tahun 1994 Pak Ari. Sejak saya gadis saya sudah masuk sini. Lebih dari Iya. Saya dari 1994. Waktu itu saya masih gadis. Waktu itu luar biasa sebenarnya kemajuan Kabupaten Waikanan, karena saya tahu persis waktu saya masuk listrik masih hidupnya jam 6 sore, jam 5 pagi sudah mati. Waktu itu yang terbersit di pikiran saya hanya kapan saya keluar dari Belambangan Umpu. Setelah saya menikah pun seperti itu Pak Ari. Suami saya kalau buka pintu selalu bilang gini, baru punya anak 1, kapan ya mah kita keluar dari sini? Saya bilang sabar aja. Karena waktu saya gadis pas nikah, saya mau pindah turut suami pun tak boleh Pak Ari. Karena masih Lampung Utara ya Bu? Iya betul, karena waktu itu memang Belambangan Umpu luar biasa, jauh, bidan tidak ada Pak Ari waktu itu. Kebetulan profesi saya bidan Pak Ari. Bidan. Bidannya baru meninggal, tidak ada bidan di waktu itu Kecamatan Belambangan Umpu. Saya selesai sekolah di Bandung, mau dan tidak mau ke sini, mau pindah, suami saya yang dipindahkan ke sini. Nah, pada tahun 1999 alhamdulillah jadi Kabupaten Waikanan. Kalau saya bandingkan dulu 99 sampai sekarang 2022, kalau orang bilang Waikanan itu tidak maju, kalau saya secara pribadi sungguh sangat luar biasa. Karena saya tahu dari awalnya seperti apa. Nah, waktu tahun 99 saya di Puskesmas Belambangan Umpu. Sejak jadi Kabupaten Waikanan, saya langsung diminta ke Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan. Langsung di Dinas Kabupaten Waikanan. Waktu itu kepala dinasnya Pak Harun Akib. Alhamdulillah beliau udah almarhum sekarang Pak, udah almarhum. Selama ini juga saya di dinas Pak Ari selama sampai dengan tahun 2010 saya pindah ke Dinas KB, karena KB itu adalah rumah keduanya orang kesehatan. Betul. Saya pindah ke KB, 9 bulan pindah ke KB, balik lagi ke Dinas Kesehatan. Tahun 2016 saya luar lagi ke KB, hanya 3 bulan saya balik lagi ke rumah sakit. Alhamdulillah kemarin saya dipindahkan lagi oleh Bapak Bupati, Bapak Raden Adipati Surya, ke Dinas Kesehatan selaku Kepala Dinas Kesehatan Pak Ari. Balik lagi memang awalnya lah. Habitatnya di situ rupanya nggak bisa jauh. Ibu Kori tadi balik lagi dia ngurusin keuangan. Nah, karena selain udah agak masuk sedikit lah ke Dinas Kesehatan, karena Ibu sudah bolak-balik akhirnya balik lagi kesehatan. Kita ini bukan hanya Dinas Kesehatan yang kita naungin lah. Kalau Dinas Kesehatan itu kan ada di bawahnya Puskesmas. Oh iya, betul Pak Ari. Atau rumah sakit juga betul, mungkin di bawah naungannya. Betul. Jadi cerita dulu lah tentang rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Waikanan. Siap Pak Ari. Puskesmas kita dulu awal 14 Pak Awal Ari. 14 ya. 14 puskesmas, terbentuknya Kabupaten 14 puskesmas. Sekarang alhamdulillah dengan majunya Kabupaten Waikanan, kita sekarang ada 20 puskesmas, dan sekarang memang sudah puskesmas itu udah menjadi UPTD dan belut semua Pak Ari. Hanya ada satu terbentuk terakhir, yaitu Puskesmas Tanjung Rejo. Itu kita masih proses pengurusan belut. Insya Allah akhir tahun ini Tanjung Rejo juga bisa belut Pak Ari. Jadi 14 kecamatan dengan 20 puskesmas, ada kecamatan yang 2
puskesmasnya. Contoh Belambangan Umpu ada 2, Belambangan Umpu dan Bumi Baru. Negeri Besar ada 2 karena begitu luas ya Pak Arya. Ada Negeri Besar, ada Gisting Jaya, Pakuan Ratu juga ada 2. Ada di Pakuan Ratu ada Serupa Indah. Bumi Agung Runya itu ada 2 juga, ada Pisang Baru, ada Bumi Agungnya, seperti itu Pak. Jadi 14 kecamatan, ada 20 puskesmas karena ada 6 kecamatan karena kondisi kultur wilayah memang 2 puskesmasnya di situ. Kalau rumah sakit alhamdulillah Pak Ari sejak Bapak Raden Adipati Surya, Bapak Bupati kita yang sekarang, rumah sakit kita kalau kemarin itu agak masuk sehingga orang agak bertanya-tanya setiap lewat tanya, mana sih rumah sakitnya? Walaupun kita jual dengan begitu bagusnya, orang masih bertanya. Aduh nggak kelihatannya dari jalan. Alhamdulillah sudah sekarang sudah semua orang bilang wah keren ya rumah sakit Kabupaten Waikanan. Alhamdulillah rumah sakit kita sekarang di pinggir jalan, semua bisa nampak, semua bisa lihat dengan megahnya rumah sakit kita, dan kita juga dilengkapi dengan spesialis yang cukup, baik itu mayor itu spesialis besar Pak Ari. Mayor itu ada kebidanan, ada penyakit dalam, ada anak dan ada bedah. Ada bedah, semua ini sudah 2 Pak Ari, cuman yang kendala di penyakit dalam. Penyakit dalam kita baru 1, tapi kita masih berusaha untuk kerjasama dengan pencetak itu ya penyakit dalam untuk nanti selesai mereka ada sekarang wajib kerja PPDS spesialis. Kayak contoh sekarang kita ada spesialis anak yang memang punya kita, tapi kita ada WKDS dari Brawijaya spesialis anak juga masuk ke kita. Nah kita udah lakukan kerjasama seperti itu. Kalau dokter bedah 2 sudah punya Kabupaten Waikanan Pak Ari. Kalau kebidanan malah kita surplus. Kita ada 3 dokter kebidanan. Kalau tempat lain itu rata-rata 2, bahkan ada yang tidak ada, kita Kabupaten Waikanan ada 3. Yang lebih ada keuntungan di rumah sakit kita Pak Ari, kita ada spesialis bedah mulut. Spesialis bedah mulut kita ada 2. Kota Bumi aja pinjam punya kita Pak Ari. Seperti itu ya. Termasuk anestesi. Kemarin saya juga ditelepon oleh pesisir barat. Mereka mau jadi meminjam dokter spesialis anestesi kita. Saya bilang karena memang wajib ya Pak Ari, bukan artinya dokter spesialis itu mencari banyak, itu memang ada kewajiban. Oh tetangga ini nggak ada, dia harus membantu tetangga yang lain. Karena keterbatasan. Iya, karena keterbatasan. Jadi memang kalau orang bilang spesialis itu enak banget, ya enak kalau udah lihat spesialisnya Pak. Proses jadi spesialisnya itu luar biasa Pak Ari. Mencetak itu luar biasa Pak Ari. Jadi itu kita juga sudah ada dokter spesialis anestesi kita. Kebetulan beliau adalah direktur rumah sakit umum kita Pak Ari. Jadi rumah sakit ini juga bukan hanya awal tampilan itu bikin orang lebih percaya ya. Sugestinya wah benar-benar dilayani dengan baik. Iya. Nanti saya berdua kita bahas lebih rigid tugasnya. Oke, siap Pak Ari. Kasih Bu Sri Kandi. Lanjut lagi Bu Bidan, Bu Kadiskes, atau apalah manggilnya banyak terkait kesehatan yang kita bahas di segmen kedua ini, lebih ke bagaimana meningkatkan pelayanan publik, bagaimana meningkatkan keunggulan kita lah di pelayanan kesehatan. Itu yang saya tahu di Puskes itu ada namanya akreditasi. Siap. Jadi kita ini kan ada berapa? 20 puskesmas. Ibu Sri Kandi udah hafal sekali. Kalau jumlah puskes di mana-mana, di mana letaknya udah hafal sekali. Tapi yang pengen tahu kita nih akreditasi kita seperti apa sih? Puskes kita ini kan ada tingkatan tuh, ada Madya atau Pratama. Bolehlah kita cerita sedikit tentang akreditasi. Terima kasih Pak Ari. Mungkin kalau akreditasi untuk beberapa orang mungkin sudah tidak asing ya Pak. Tingkatan akreditasi itu ada Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Kalau tapi di akreditasi ada paripurna Pak Ari. Ada paripurna. Jadi yang kita seluruh puskesmas kita sudah akreditasi Pak Ari. Kecuali memang Tanjung Rejo kemarin sudah kita coba, tapi memang belum ini ya Pak Ari, belum maksimal karena dia juga memang belum BLUD dan puskesmas kita baru. Tapi dari 19 puskesmas kita itu alhamdulillah kita sudah ada yang paripurna. Itu paripurna itu kita puskesmas di Sukabumi Pak Ari. Yang Sukabumi ada 8 puskesmas kita yang purnama. Ada purnama itu hampir rata-rata puskesmas kita purnama. Belambangan Umpu, selanjutnya ada
Negeri Baru, Bumi Baru, Kasui, Paripurna, Baradatu, habis itu lagi ada Purwoagung, masih banyak lagi Pak Ari, karena memang akreditasi ini jaminan mutu sebenarnya, jaminan mutu pelayanan. Artinya mulai tahap pasien datang apa yang harus dilakukan sampai pasien selesai mendapatkan obat itu terlayani dengan baik, administrasi tercatat dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bukan hanya datang pasien pulang, tapi apa yang pasien harus dapatkan di situ harus dia dapatkan. Nih contoh nih Pak Ari, ada ibu hamil datang, apa aja sih tahapan yang harus dia lakukan? Mulai dia dari pendaftaran itu sudah dilihat Pak Ari. Berapa menit? Itu sudah ada ketentuannya. Dari satu pasien itu dilayani dengan berapa menit. Jadi petugas yang melayani itu pastinya juga petugas yang sudah punya kemampuan Pak Ari, karena kalau dia baru belajar di situ bisa satu pasien 10 menit, padahal ketentuannya satu pasien itu hanya ditentukan sekian menit. Sebenarnya itu hanya jaminan mutu saja, dinilai dan tidak dinilai sebenarnya semua puskesmas harus seperti itu. Tapi untuk meyakinkan kita, untuk meyakinkan pusat memang benar-benar semua yang harapan itu kita dinilai mereka itu jalankan, mereka kita ada surveyor penilai Pak. Ada surveyor penilai, dia ada tahapan Pak, ada tingkat provinsi yang datang dulu melihat awal, selanjutnya pusat yang menentukan Pak. Jadi walaupun saya bilang bagus, ketentuannya bagus, kalau kata pusat enggak, karena bukan hanya melayani tapi kebersihan tempat pemudi dilihat Pak. Juga. Iya, meja pun sampai dia usah Pak, dilihat ada debu atau tidak. Ya? Iya, sedetil itu Pak, gitu loh. Termasuk rekam mediknya, termasuk obat kita ada atau tidak, dan jumlah ketenagaan tidak kalah jumlah pentingnya. Tenaga kesehatan. Ya, jadi jangan sampai ada pasien dengan keluhan tertentu tidak ada. Contoh dokter gigi tidak ada dokter gigi, atau gizi tidak ada gizi. Nah itu tingkatan itu juga akan dilihat oleh pusat Pak Ari. Jadi jumlah ketenagaan yang melayani masyarakat itu juga dinilai satu puskesmas itu. Luas puskesmasnya berapa, penduduknya berapa, jumlah ketenagaan yang ada di puskesmas itu juga sangat mempengaruhi Pak Ari dengan hasil penilaian oleh surveyor. Iya, surveyornya Pak Ari. Kalau tingkatan tadi alhamdulillah kita sudah yang paling. Kalau yang paling dasar itu berarti apa Bu? Dasar ya? Dasar. Ya. Di Waikaran ini yang dasar yang mana Bu? Masih ada Pak Ari. Masih ada ya. Memang daerah jauh ya Pak Ari, daerah jauh itu contoh nih Pakuan Ratu Pak Ari. Karena memang sebenarnya dari segi ketenagaan ada Pak Ari, jadi tapi dari pemanfaatan gitulah. Ini yang juga kita akan sampaikan kepada masyarakat, jangan ragu untuk datang ke puskesmas. Sarana prasarana, obat, alat, tenaga kita lengkap di sana. Gitu loh Pak. Jadi dari jumlah kunjungan itu juga akan mempengaruhi Pak Ari sama mereka. Dan itu rutin ya Bu ya? Kalau masalah setiap tahun atau 3 tahun? 3 tahun Pak, 3 tahun. Sebenarnya kita tahun ini ada 6 puskesmas yang harus dinilai ulang sama surveyor kita ya. Kita udah memang bukan disiapkan, memang itu rutin ya Pak Hari, yang memang setiap 3 tahun, dan walaupun tidak dinilai surveyor kita sudah memang harus seperti itu ya Pak, melayani masyarakat. Nah itu, tapi untuk tahun ini kita baru dapat pemberitaan dari pusat kemarin atau 2 hari yang lalu Pak Ari, saya dapat suratnya naik ke meja saya bahwa untuk tahun 2022 ini diperpanjang masa berlaku akreditasi sampai 2023. Oh, dia ada masa berlaku. Iya. Iya. Karena saya pernah waktu di Baradatu masih camat, akreditasi bisa ada peningkatan. Dalam arti kayak Blambangan, kalau nggak salah dulu dasar ya. Iya, sekarang betul. sudah naik kan. Berarti betul, memang nggak dalam arti ya dasar enggak. Kita harus bisa meningkatkan ini kita. Betul, Pak. Dan bagaimana melayani masyarakat baik itu kan kita harus ya walaupun sudah baik, walaupun nilainya baik misalnya, ya kita harus tetap mempertahankan. Motivasinya harus selalu lebih baik, Pak. Kan dinilai terus. Iya. Oh, saya udah dapat paripurna, udah santai aja. Enggak tahu 3 tahun dites lagi. Dites lagi bisa turun, Pak Ari. Iya. Jadi tugas Dinkes juga mengawal itu ya. Kita selalu ada pembinaan, Pak Ari. Kita ada pembinaan karena akan dilihat juga oleh surveyor apa peran dinas kesehatan. Dinas kesehatan kepada puskesmas itu perannya sejauh mana, pembinaannya sejauh mana. Itu juga poin yang sangat dilihat oleh Dinkes itu dinilai lah ya. Iya, betul, Pak. Oke. Iya. Satu lagi ada beberapa hal yang agak ini juga terkait
sosialisasi pembinaan ke industri makanan olahan mikro kecil nih. Itu target kita kan banyak juga UMKM, apalagi sekarang sudah ya banyak pengen kita meningkatkan UMKM kita lah. Dari Dinkes ini seperti apa itu, Bu? Betul Pak Ari, kami dari jajaran Dinas Kesehatan akan meyakinkan kepada masyarakat, akan melihat seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Waikanan dan meyakinkan masyarakat bahwa pangan yang mereka konsumsi aman dari B3 ya, berbahaya, dari cara pengolahan dan lain-lain. Kebetulan memang di Dinas Kesehatan itu ada Pak Ari, ada salah satu bidang yang membidangi itu. Kebetulan ini mereka masih turun Pak Ari, mereka masih turun melihat cara pengolahannya, bagaimana alat mereka jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai pencahayaannya tidak bagus sehingga jamur itu bisa berkembang di situ. Bukan hanya tidak ada bahan pengawet, tidak Pak, sampai ke cara pengolahannya pun itu dilihat, dan nanti akan keluar rekomendasi dari Dinas Kesehatan bahwa memang benar UMKM itu aman Pak Ari. UMKM itu aman. Jadi kalau biasanya kalau sudah keluar rekomendasi, keluar izin dari PTSP, pasti aman Pak. Karena PTSP tidak akan mengeluarkan izin tanpa rekomendasi Dinas Kesehatan, dan tim kita kan turunnya bersamaan Pak Ari. Karena kami juga nggak semua bisa kami izinkan, yang lebih paham kan. Iya betul Pak Ari, betul. Berarti ada satu bidang khusus yang melayani. Iya betul Pak Ari. Bidang apa saja di Dinkes itu, berapa bidang dan apa saja sih Bu? Saya ngulang lagi deh. Iya nggak apa-apa Pak Ari. Sekalian promosi nih Pak Ari. Di Dinas Kesehatan itu saya ada satu sekretariat, ada 4 bidang Pak Ari. Kalau sekretariat biasanya ya Pak Ari umum. Yang pertama itu bidang Yankes. Yankes ini melayani salah satunya tentang akreditasi. Yankes ya. Iya, ada bidang Yankes tentang akreditasi. Terus bidang rujukan Pak Ari. Rujukan itu bidang rujukan itu bagaimana puskesmas ini merujuk ke rumah sakitnya, bagaimana penerimaan di rumah sakitnya, seperti itu. Dan ada layanan primernya juga ada di situ Pak Ari. Satu bidang itu ada bidang Yankes. Yang paling sibuk itu bidang Binkesmas Pak Ari. Binkesmas. Iya. Bidang Binkesmas ini karena kesehatan masyarakat ya. Iya, dia ada di situ. Kesehatan ibu, anak dan gizi di satu tempat, dan gizi stunting di situ ya. Di situ Pak Ari, di situ. Iya. Itu luar biasa itu Pak Ari, luar biasa, nggak pernah istirahat itu Pak Ari. Yang kedua dia membidangi promosi kesehatan. Kami ada promosi kesehatan sendiri Pak Ari, bisa mempromosikan bagaimana sih apa yang kami lakukan di Dinas Kesehatan biar masyarakat luas juga tidak ragu, tidak segan tahu berita apa yang terupdate di Dinas Kesehatan. Kami ada promosi kesehatan Pak Ari. Yang ketiga ada Kesling, ini kesehatan lingkungan. Ini semua ada di Binkesmas Pak Ari. Nah, adalah satu lagi bidang SDK. SDK ini sumber daya kesehatan Pak Ari. Sumber daya kesehatan. Nah, salah satu japungnya itu yang perizinan tadi Pak Ari yang saya sebutkan. Ini sumber daya kesehatan ini baik dari kebutuhan manusianya, SDM, sarana prasarananya maupun gedungnya, ini semua ada di SDK Pak Ari. Ada farmasi, kebutuhan obat seluruh puskesmas itu ada di SDK ini. Selanjutnya ada salah satu bidang yang melihat semua home industry tentang pengolahan makanan yang packagingnya Pak Ari. Jadi bagaimana alatnya, bagaimana jangan sampai mereka menggunakan zat pewarna, perasa atau lain-lainnya, itu di bidang SDK Pak Ari. Di bidang yang terakhir itu bidang P2P Pak Ari, penyakit 2P. menular dan tidak menular. Nah, COVID di sini Pak Ari. COVID di sini semua penyakit menular ada di situ, ada imunisasi, ada TB, ada HIV di situ Pak Ari. Semua sumber penyakit ada di P2 Pak Ari. Iya. Tapi semua bidang ini ada fungsi masing-masing dan Pak Ari. Banyak lah. Banyak Pak Ari. Nggak ada yang ringan. Nggak ada yang ringan Pak Ari. Luar biasa mereka itu Pak Ari. Jadi kalau saya simpulkan juga Dinkes ini yang memang ya tipe A ya. Iya, 4 bidang yang memang 4 semuanya ya penting. Dari 4 bidang ini semuanya kalau ini agak goyang satu bidang saja bahaya. Bahaya Pak Ari, karena kita kan pelayan masyarakat Pak Ari. Ya, bagaimana melayan masyarakat dengan baik. Iya Pak. Baik Bu Sri Kandi, nanti segmen terakhir kita ngomongin harapan. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bu Sri Kandi,
kita bahas tentang selain melayani masyarakat ini kan Bu Sri Kandi juga banyak MOU dengan yang bermitra lah. Satunya adalah BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjaan. Apa saja sih Bu biar masyarakat tahu juga MOU-nya seperti apa. Terus apa kalau BPJS kan tentang layanan kecelakaan kerja. Itu gimana sih MOU-nya dan apa sih fungsinya buat masyarakat kita ini? Silakan Bu. Siap, baru setelah itu harapan ya. Oke, siap Pak Ari. Kalau dengan BPJS Kesehatan jelas ya Pak Ari, memang MOU kita untuk masyarakat di Kabupaten Waikanan jangan sampai masyarakat tidak mampu, terutama yang tidak mampu, sakit, tidak terbiayai. Kita ada yang ditanggung pusat dan peran Pak Bupati kita besar Pak Ari, ada yang ditanggung daerah, ada kapitas yang ditanggung daerah itu insya Allah sampai saat ini kita nyaman untuk BPJS Kesehatan, tapi yang bukan baru ya, tapi kita baru ber-MOU itu BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah di sini beberapa perusahaan semua sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan. Tapi kami Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan. Seluruh puskesmas sudah bekerja sama. Jadi jangan ragu masyarakat, perusahaan atau pegawai apapun yang memang sudah menjadi anggota BPJS Ketenaga Kerjaan, bila mengalami kecelakaan, mereka langsung bisa datang ke puskesmas terdekat Pak Hari, karena semua sudah bekerja sama. Kalaupun nanti tidak bisa dilayani di sana, sampai dengan fasilitas rujukan ke rumah sakit, kemanapun itu difasilitasi oleh BPJS Ketenaga Kerjaan dengan melibatkan puskesmas yang ada, karena kita sudah melakukan MOU. Dan kami juga jajaran Dinas Kesehatan Pak Ari, seluruh pegawai kami, karena kami kan bukan hanya PNS ya Pak Ari ya, kami ada yang P3A, banyak TKS juga Pak Ari. Nah ini ada kemudahan juga dari BPJS Ketenaga Kerjaan, ada yang sudah kami daftarkan, hampir semua puskesmas sudah mendaftar, itu karena dia memang tenaga kerja sukarela yang tadinya kapitasinya hanya 1.600 apa kalau tidak salah, kami hanya yang tidak ada gaji, tidak jelas, hanya tenaga kerja sukarela hanya 300 rupiah apa gitu loh Pak Ari, atau 3 atau 3.000 gitu, saya kurang hafal itu Pak Ari. Tapi kami juga sudah mendaftarkan TKS kami yang ada di puskesmas untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan Pak Ari. Jadi seluruhnya ya? Iya Pak Ari. Karena ini penting juga sih, Pak Ari. Karena mereka kalau kerja tidak ada jaminan kan kalau BPJS Ketenaga Kerjaan itu MOU mulai dia berangkat kerja Pak Ari sampai dia pulang ke rumah, asal dia menggunakan seragam kerja, ada SPT dari atasannya, itu diterima. Karena sampai situ kontrak kita dengan BPJS Ketenaga Kerjaan, kecuali kecelakaannya di luar jam kerja atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, itu tidak masuk di MOU kami, dan BPJS Ketenaga Kerjaan juga tidak sampai menyentuh ke situ Pak Ari. Oke, saya ini agak sedikit paham karena saya 2 tahun 2 bulan di Kadisnaker ini agak nyambung ini. Iya, jadi memang sekarang sudah ada MOU itu memang penting lah kita jadi iya. hampir semua puskes kita sudah bekerja betul, sama, dan perusahaan-perusahaan juga sudah mulai bekerja sama. Jadi memang ya itu memudahkan kita untuk selalu dia orang lebih siap antisipasi. Betul. Termasuk Pemda sudah Pak Ari, anak-anak TKS Pemda, contoh kemarin ada yang dapat santunan, dapat bantuan dari BPJS Tenaga Kerjaan, kita ambil, kita rujuk sampai ke Bandar Jaya, dibawa sampai ke Jakarta, semua ditanggung oleh BPJS Ketenaga Kerjaan Pak Ari. Itu pentingnya tuh. Jadi memang nggak rugi lah kita. Nggak rugi, insya Allah nggak rugi kayaknya Pak Ari. Dan itu kan semua banyak tadi Bu Kadi sampaikan. Ada PTT juga mungkin masih ada atau seperti apa sekarang? Sekarang masih ada PTT daerah Pak Ari. Kita ada PTT daerah, kebijakan Bapak Bupati kita, karena kita kekurangan tenaga dokter sehingga Bapak Bupati memplot khusus ada PTT daerah, ada 22 dokter yang ada di puskesmas. Nah terkendalanya Pak Ari, nah ini Pak Bupati kita mau menyiapkan dana, mau mengrekrut, kita ada edaran baru dari Menpan bahwa terhitung September 2023 tidak diperbolehkan sama sekali melakukan kontrak daerah oleh daerah. Seluruh nasional itu? Nasional Bapak. Jadi kami juga ini sudah kami pelajari, dan kami akan berkoordinasi kepada Kementerian Kesehatan ya tentunya. Kalau kita tidak boleh dibantu Pak Bupati, harusnya pusat ya bantu dong gitu loh. Iya, jangan. Konsekuensinya gimana nih? Jadi kan ujungnya ke pelayanan masyarakat juga. Iya, karena pelayanan masyarakat, katanya mau masyarakat kita sehat, nyaman gitu kan. Nanti daerah sudah melepas, pusat tidak ada, kan kita di daerah yang repot Pak Ari. Ini kita masyarakat kita juga yang terganggu. Betul Pak Ari. Oke,
terakhir harapan Bu Kadis tadi sudah sampaikan juga. Salah satunya memang bagaimana kalau pusat ini mencabut ya harus ada konsekuensinya apa dong Iya, jadinya. betul Pak. Selain itu mungkin kesehatan di Kabupaten dengan berbagai mungkin apa penyakit yang datang segala macam, bagaimana kita mengantisipasinya dan harapan Dinkes harapan kesehatan ke masyarakat kita lah. Oke, terima kasih Pak Ari. Saya berharap kepada masyarakat, ini saya sampaikan kepada masyarakat seluruh Kabupaten Waikanan, jangan ragu untuk datang ke puskesmas. Di puskesmas tenaga kita sudah cukup, mulai dari dokter, laboratorium, perawat, bidan, semua jenis ketenagaan kita ada. Dan harapan saya masyarakat yang datang ke puskesmas bukan hanya masyarakat yang sakit, tapi masyarakat yang sehat, bisa berkoordinasi tentang diet makanan untuk penyakit tertentu, pembuatan rumah bisa juga Pak Ari, masih banyak lagi Pak Ari. Jadi saya berharap benar-benar kita bisa tersinergi dengan Kementerian Kesehatan bahwa ke depan kita itu bukan hanya pola memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sakit, tapi kepada masyarakat yang sehat dan yang sakit. Karena ke depan itu dengan menekan angka kesakitan, kita berharap kita preventif, promotif, dan rehabilitatif dengan tidak mengenyampingkan yang kuratif-kuratif ini Pak Ari. Nah itu, dan saya berharap seperti itu, jangan ragu, dan karena pemerintah Kabupaten Waikanan sudah menyiapkan anggaran begitu besar dari honor dokter PTT, sarana prasarana, obat, jangan sampai malah tidak terpakai, dimanfaatkan oleh orang luar Waikanan dan orang-orang Waikanan malah ke tempat lain. Saya berharap seperti itu Pak Ari, dan kami jajaran Dinas Kesehatan siap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Waikanan. Untuk itu juga Pak, untuk menunjang visi misi Pak Bupati kita, mewujudkan Kabupaten Waikanan unggul dan sejahtera. Mungkin itu Pak Ari. Atas waktunya dan bincang-bincgan dengan Bu Kesehatan. Sekali lagi itu pesan tuh, yang ayo mampir puskes, tidak harus sakit dulu baru puskes ya. Iya betul Pak Ari, puskes itu bukan tempat orang sakit. Sehat pun kita bisa konsultasi apa saja ke puskesmas. Itu mungkin, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.